Riset terkini telah membuktikan bahwa kandungan lemak yang ada tidak selamanya berpengaruh buruk bagi tubuh kita. Nah, apa sih perbedaannya minyak kelapa sawit dengan minyak goreng lainnya? Jadi minyak kelapa sawit itu kita hasilkan dari buah kelapa sawit, atau juga disebut sebagai CPO, crude palm oil. Nah, keunikan dari minyak kelapa sawit itu adalah kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, sampai 49%. Sehingga pada suhu ruang ini bisa terlihat bahwa dia memiliki dua lapisan yang berbeda. Lapisan yang berbentuk cairan ini kita sebut sebagai olei. Kemudian diolah lebih lanjut untuk menjadi minyak goreng yang dipasarkan. Yang banyak sekali mengandung asam lemak jenuhnya, ini sebagai fraksi stearin. Dan di sini pada suhu ruang dia berbentuk padat. Kalau berdasarkan komposisi tingginya asam lemak jenuh di dalam minyak kelapa sawit, jadi apa dong keunggulannya? Yang pertama, asam lemak jenuh tersebut itu stabil pada suhu yang tinggi, 180 derajat Celcius. Beda dengan minyak kedelai yang asam lemak tidak jenuhnya tinggi, untuk menstabilkan minyak tersebut dibutuhkan proses tambahan, proses hidrogenisasi. Sedangkan minyak sawit itu sudah siap untuk digoreng, tidak perlu proses tersebut. Nah, yang kedua, coklat yang bermutu tinggi itu memiliki tekstur yang smooth, creamy, dan seterusnya. Nah, ini karena ada cocoa butter. Masalahnya adalah cocoa butter tersebut itu harganya luar biasa tingginya, sehingga kurang lebih tidak terjangkau untuk umum. Nah, kalau kita ingat kembali, fraksi padat tadi, fraksi stearin, bisa diolah lebih lanjut. Kita fraksinasi lebih lanjut untuk menghasilkan lemak yang benar-benar menyerupai cocoa butter, sehingga ketika dicampurkan dengan coklat tadi, maka bisa menghasilkan coklat bermutu tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, sehingga kurang lebih seluruh dunia bisa menikmati coklat bermutu tinggi. Keunggulan lainnya dari fraksi yang satu ini adalah lemak nabatinya bisa digunakan untuk macam-macam produk, kosmetik, sampo, masker, lotion, etc. Jadi bisa disimpulkan kalau salah satu keunggulan dari minyak kelapa sawit adalah tidak melalui proses hidrogenisasi. Nah, bahayanya proses hidrogenisasi ini apa? Itu terbentuk asam lemak trans, atau yang disebut sebagai trans fat. Nah, bentuk yang trans fat ini itu tidak natural, sehingga dulu banyak sekali dilakukan penelitian, dan hasilnya adalah peningkatan resiko aterosklerosis, kardiovaskuler, obesitas, dan juga ke diabetes tipe 2. Dengan kekhawatiran tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat mulai menghentikan atau sangat membatasi minyak kedelainya untuk dihidrogenisasi, sehingga minyak kedelai yang terhidrogenisasi mulai menurun, dan sebagai gantinya minyak sawit mulai meningkat. Kemudian dampak dari penggunaan minyak kelapa sawit buat kesehatan ini apa? Asam lemak yang tidak jenuh itu bisa meningkatkan kolesterol darah. Nah, setelah dilihat lagi data-datanya, kalau yang berasal dari sumber pangan hewani itu memang betul, jadi harus hati-hati di situ. Sedangkan untuk minyak sawit yang sumber pangan nabati ini itu tidak muncul, sehingga kurang lebih ini lebih aman. Lebih aman. Yang kedua adalah kita ingat kembali fraksi olei, warnanya merah. Nah, itu karena mengandung beta karoten, mengandung vitamin E. Ini semua adalah antioksidan yang berfungsi untuk melindungi kita dari radikal bebas, dari penuaan dini, dan seterusnya. Sehingga ini semua ada di dalam minyak kelapa.